Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amza Doni akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu masih tentang pembukaan. Yang pertama, pernah nggak merasa ada bagian dari diri kita yang nggak bisa dijelaskan cuma pakai teori? Jawabannya itu ada, yaitu tentang kesadaran dan pengalaman perjalanan spiritual. Nah, itu tidak bisa kita jelaskan dengan teori. Karena apa? Itu harus dilakukan atau dikatakan itu dijalankan oleh orangnya itu sendiri, dan kita tidak bisa untuk memberitahunya, karena setiap perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seseorang itu pasti beda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hilang saat kita bicara soal kesehatan mental tapi lupa melibatkan sisi spiritual, yaitu tentang makna dan tujuan hidup. Jadi banyak orang itu yang dikatakan lupa dengan makna dan tujuan hidupnya. Jadi kehidupannya itu dikatakan berantakan, iya, dan dia itu tidak punya prinsip dalam kehidupannya. Ketika dia diberikan masukan oleh orang lain, dia tidak dikembalikan pada prinsipnya. Apakah prinsipnya itu sama dengan apa dikatakan oleh masukan orang lain atau tidak? Itu. Sekarang saya akan menjawab tentang pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa bedanya cara kita melihat manusia sebagai makhluk biologis di psikologi umum dengan melihat manusia sebagai makhluk berjiwa di psikologi Islam? Jadi untuk manusia di psikologi, untuk manusia secara biologis, yaitu tentang tubuh fisik kita, yaitu ya melibatkan tentang saraf, otak, hormon, dan gen yang mempengaruhi tentang perilaku, emosi, dan kognisi. Sedangkan secara rohani atau spiritual itu tidak hanya sekedar fisik, jadi melainkan tentang ciptaannya Tuhan, tentang jiwa manusia, nafs, dari unsur kolbu, akal, dan nafsu itu. Pertanyaan yang kedua, mengenal potensi diri. Gimana konsep fitrah bisa bantu kita nemuin potensi terbaik yang mungkin nggak terbaca oleh tes kepribadian konvensional, yaitu berfokus pada potensi diri, menggali potensi rohani dan moral, menemukan tujuan hidup. Yang ketiga, kenapa sih kesehatan mental itu nggak cukup cuma soal pola pikir, kognitif, dan perilaku, tapi harus sampai ke ketenangan hati? Yaitu karena pikiran itu bisa berbohong, tapi hati tidak. Maksudnya apa? Ketenangan hati itu bisa menciptakan keselarasan dengan pikiran dan rasa nyaman. Kalau kita selalu berbohong, pasti itu was-was dalam kehidupan kita. Ketika kita berbohong ke sana ke sini, pasti hidup itu merasa cemas. Kehidupan itu yang dinamakan dengan neraka kehidupan, atau secara hakikatnya itu neraka kamu sendiri yang kamu ciptakan dalam kehidupan. Karena apa? Dalam hati kamu itu merasa cemas, nggak nyaman. Tapi kalau kita selalu tidak berbohong, selalu jujur, itu pasti tenang, ya, itu yang dinamakan dengan surga kehidupan. Yang keempat, sejauh mana peran ibadah dan koneksi kita dengan Tuhan bisa jadi obat yang ampuh buat kecemasan di zaman sekarang, yaitu memberikan makna dan tujuan hidup atau kekosongan batin. Di zaman modern, banyak orang yang merasa cemas karena kehilangan makna hidup. Ibadah mengembalikan fokus manusia pada tujuan eksistensinya ibadah atau kehidupan. Yang kelima, apa jadinya kalau kita gabungin riset modern dengan rahasia ketenangan jiwa?
dari ilmuwan muslim terdahulu seperti Al-Ghazali atau Al-Balkhi. Yaitu manajemen jiwa Al-Ghazali dengan tazkiyatun nafs. Riset modernnya yaitu membuktikan bahwa meditasi itu bisa mengurangi stres. Jadi Al-Ghazali meningkatkan mindfulness ini menjadikan muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan lebih kokoh. Yang keenam, kenapa standar bahagia di mata dunia seringkali bikin capek dan gimana psikologi Islam nawarin konsep tenang yang lebih abadi, yaitu qalbun salim, hati yang bersih dan fokus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan sejati tercapai ketika hati bersih dari kemusyrikan atau mengingat selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak cinta dengan dunia. Maksudnya tidak cinta dengan dunia itu tidak cinta berlebihan tentang dunia. Hanya sekadarnya saja kita mencintai dunia. Karena kita masih hidup di dunia, tapi hanya sekadarnya saja. Serta fokus utamanya yaitu selalu ingat pada Allah SWT. Atau yang dikatakan kita bisa mendapatkan gelar yaitu gelar ulul azmi. Itu gelarnya. Yang ketujuh, di tengah krisis etika di media sosial saat ini, gimana cara psikologi Islam ngebentuk karakter atau akhlak kita biar nggak gampang ikut-ikutan, yaitu dengan hifzul lisan, menjaga lisan atau jempol. Ini yang dikatakan dalam hadis berkata baik atau diam, hadis Bukhari dan Muslim, atau yang dikatakan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu di dalam mulutnya itu selalu ada kerikil. Biar apa? Kalau dia tidak berbicara, kalau dia ingin berbicara, dia itu biar berpikir, apakah yang saya bicarakan ini menyakiti hati orang lain apa enggak gitu. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang, yaitu jari jemarimu itu. Makanya sampai dikatakan mulutmu adalah harimaumu. Kalau dulu, kalau sekarang jari jemarimu adalah harimaumu. Oleh karena itu diterapkan ketika kita melakukan oleh sesuatu, lakukan hal apapun yang kita lakukan itu harus kita pikirkan dampaknya itu apa. Karena apa, setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada sebab dan akibatnya itu. Yang terakhir, kalau kita belajar psikologi Islam, apakah kita cuma belajar teori atau sebenarnya kita lagi belajar cara buat pulang ke jati diri kita yang asli? Jawabannya itu bukan sekedar teori, tapi transformasi psikologi Islam, yaitu mengintegrasikan ilmu kejiwaan dengan spiritualitas, tasawuf dan syariat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.